Kalau Anda nggak siap ini. Jadi hari ini saya dari KPU diterima oleh orang-orang Pusdatin, dan hari ini yakin yang sudah memenangkan putusan sesuai dengan undangan KPU hari Senin tanggal 28 Juli pukul 10, sekarang sudah hampir pukul 12, kami tidak mendapatkan data-data sesuai dengan putusan. Dan hari ini ada kepala, apa ini posisinya Pak Mas Bob ini? Pak Mas Bob, saya bicara dengan Anda. Iya, Anda jabatannya apa? Kapusdatin. Oke, silakan bikin pernyataan bahwa KPU nggak siap hari ini. Ini saya live kan nanti. Silakan. Pemirsa, Anda lihat Kapusdatin KPU sampai tidak bisa berkata-kata. Bisa bikin pernyataan nggak? Saudara bisa bikin pernyataan nggak? Kapusdatin itu biaya rakyat. Rakyat mengeluarkan uang dengan uang rakyat untuk biaya KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau hasilnya cuma minta hasil aja udah putusan saja dia bisa menyajikan, seperti apa ini hasilnya? Saya hitung sampai 3, kalau nggak bisa bikin pernyataan ini saya langsung upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terbukti KPU terdiam, ya, tidak bisa berkata apa-apa. Ya, ini didatangi oleh pihak terkait tanggal 28 Juli 2025, ya, tentang misteri Sirekap, ya. Dan itu meskipun sudah ada keputusan pengadilan, ternyata Kapusdatin KPU tak bisa apa-apa. KPU-nya parah, pantes. Ya, hasilnya itu ngawur, ya. Dan disajikanlah di bawah ini data yang sebetulnya adalah hasil live dari televisi-televisi nasional, ada CNN, ada apa gitu. Kalau yang terlihat ini CNN, ya, waktu itu ya menyiarkan secara live sebelum listrik mati dan sebelum berubah, ya. Hasilnya itu Anies 57,34%, Prabowo hanya 23,69% dan Ganjar 16,69%. Prabowo kalah, ya kan? Ini kata-kata yang di berikutnya ini, usir Prabowo dari istana dan kirim ke Nusa Kambangan. Pernyataannya begitu, pemirsa. Memang kalau kita melihat dari kampanye-kampanye yang ada, mana ada Prabowo kampanye ada orangnya. Satu kali aja dikerahkan habis-habisan. Tapi kalau Anies Baswedan kemanapun, dan yang luar biasa kampanyenya Anies itu swadaya masyarakat itu tinggi, terbukti di bawah-bawah sampai di sana itu mereka swadaya atau swasembada lah, ya, untuk mendukung Anies itu betul. Kalau Prabowo nggak ada. Tetapi kenapa menang? Ya kan? Karena Jokowi ini menguasai KPU. Ya, ini 3 teori yang sudah dikemukakan oleh Anies Baswedan ini, ya. Teori kezaliman dalam demokrasi. Pertama adalah mengubah aturan seenaknya. Yang kedua adalah menjegal atau menyingkirkan lawan yang setimbang atau yang lebih unggul. Dan ketiga, kuasai KPU. Anies Baswedan itu dijegal berkali-kali, ya, apalagi sebelum menjadi Demokrat itu terpancing untuk berpihak ke sana. Sebetulnya udah diharapkan tidak bisa daftar karena mereka tahu sebetulnya yang pemenang sebenarnya itu memang Anies Baswedan. Tetapi ya karena kecurangannya dan lain sebagainya ini lampu mati, kemudian memang sudah diset, ya kan, yang disiarkan dari kantor KPU itu direkam lebih dahulu, disesuaikan dengan Kodari. Inilah sebetulnya jawaban yang sering kali saya sampaikan. Nah, mungkin Prabowo itu berani mecat Gibran, ya, karena tahu persoalannya salah satunya itu ya di sini ini.
Ya, terbukti itu Pak siapa itu ditanya, Pak Kasbud Dating, dia ngaku, ya, mana datanya? Terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa. Mana data hasil rekapnya? Nggak ada. Jadi orang melihat KPU dan lain sebagainya hanya ada di TV itu aja. Bisa jadi seperti itu karena tidak bisa dilacak sumber datanya dari mana. Apalagi dari pemilu sampai dikumpulin dari kampung, RT, ya, dan seterusnya. Ya, ini memang bencana, pemirsa. Dan hasilnya adalah ketika hasil pemilu curang seperti ini, ya hasilnya negara semakin hari semakin ajur-ajuran. Apalagi kalau curang ini didukung oleh media, oleh para penjilat, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ancaman Jokowi, dan ini memang tampaknya sepertinya Jokowi, Prabowo ingin berusaha pelan-pelan untuk agak jauh dari Jokowi karena tahu resikonya kalau Prabowo berada dalam posisi bersama dengan Jokowi terus juga ajur juga gitu kan. Coba jaga jarak dengan membuat amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong sama Hasto. Tetapi ancaman Jokowi memang nggak main-main, ya. Gibran sama Prabowo itu kata Jokowi satu paket. Kalau artinya apa? Ya ini bahasanya cuma tidak teruskan oleh Jokowi. Artinya kalau Gibran dilengsarkan, Prabowo juga dong, ya kan? Sama. Mau tahu persisnya Jokowi punya kartunya. Gimana coba? Habis kan Prabowo? Nah, disinilah pemirsa. Jadi memang kehidupan ini, ya, di Indonesia ini negara yang sangat palsu. Semuanya serba palsu, ijazah palsu, uang palsu, jabatan palsu, ya. Dia pejabat, tapi sebetulnya dia maling. Bayangkan kan? Maling kok jadi pejabat. Dan ada narapidana yang sekarang hari-hari sedang ribut, ya, tapi tampaknya malah gagal dieksekusi. Ya, narapidana sudah inkrah, yang bisa dimasukkan penjara. Negara macam apa ini? Kan gitu. Ya, ini kenyataan-kenyataan pahit yang perlu kita ketahui, dan karena itulah orang-orang yang tahu tidak boleh diam, rakyat yang tidak mengerti harus dicerahkan sampai akhirnya mereka mengerti. Siapa tahu, ya, dengan perjuangan yang gigih dan terus-menerus untuk mencerahkan rakyat itu, insya Allah akan ada pertolongan Allah pada masa-masa yang akan datang. Bila taufik wal hidayah.